Sabtu 1 Januari 2005, tepat seminggu setelah tsunami, aku dan ibuku balik ke rumah dari tempat pengungsian. Abang dan kakakku nggak ikut pada saat itu, karena mereka memilih tinggal di pengungsian dan aku yatim dari kecil. Dari tempat pengungsian, kami naik mobil pickup pengangkut barang. Tapi untuk sampai ke rumah, kami masih harus berjalan kaki sekitar 20 menit. Sepanjang perjalanan menuju kampung, yang kulihat hanya pohon tumbang, rumah ambruk, dan banyak mayat-mayat yang belum dievakuasi oleh tim relawan. Aku menatap satu mayat yang gak aku kenali. Dia memakai baju daster warna merah dan berlumuran tanah. Saat aku sedang menatap mayat itu, tiba-tiba ibuku bilang, "Gak usah dilihat dek, mereka gak ganggu kita, mereka orang baik." Lalu sampailah kita ke rumah. Aku melihat rumahku rata dengan tanah dan tak ada satupun yang tersisa. Habis semua terbawa arus. Aku melihat mata ibuku berkaca-kaca sambil berkata, "Peninggalan ayah habis semua ya dek." Kami pun langsung bersih-bersih. Kata ibu, malam ini kami tidur di sini dan tim relawan membantu kami untuk mendirikan tenda serta perlengkapan lainnya. Malam pun tiba, aku ingat betul peristiwa malam itu. Ketika ibuku sholat maghrib, aku berjalan keluar tenda. Tiba-tiba aku mendengar suara tangis bayi. Tangisannya pilu sekali, seperti sedang kesakitan. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari ke tempat ibuku, terus bilang, "Mak, di luar ada suara bayi nangis." "Alah ngaco kamu dek, mama dari tadi gak denger apa-apa kok." Aku pun tak menghiraukan lagi suara itu, karena mungkin itu hanya halusinasiku saja. Jam 10 malam ketika kami tidur, aku terbangun karena kebelet ingin buang air kecil. Aku memberanikan diri keluar tenda untuk buang air kecil, dan di luar tenda aku melihat dua perempuan. Satu nenek-nenek dan satunya lagi gadis berkerudung putih. Nenek itu seperti sedang marah-marah ke gadis itu. Kalau tidak salah dia bilang, "Air laut naik karena banyak zina." Aku yang belum sempat buang air kecil, tiba-tiba mereka melihat ke arahku. Aku lari masuk tenda dan membangunkan ibuku. Lalu kuceritakan semua kejadian tadi. Tapi lagi-lagi ibuku bilang, "Alah jangan ngaco kamu dek." Aku pun diam dan tak mau buang air kecil lagi. Keesokan harinya aku ngompol. Ibuku marah besar saat itu. Gimana gak marah? Umurku sudah 6 tahun, tapi masih ngompol. Aku hanya bisa bilang, "Kan ade udah bilang gak mau kencing lagi di luar karena takut ada nenek-nenek di luar." Seketika ibuku terdiam dan bilang, "Nek Panjo." "Siapa Nek Panjo itu mak?" "Sudahlah kamu pergi mandi sana, bau pesing." Aku pun mandi pakai air sumur, yang alhamdulillah sumurnya masih utuh dan bisa digunakan sampai sekarang. Waktu aku mandi, aku mencium bau amis, mungkin karena bekas air tsunami. Yang penting mandi, ucapku. Setelah mandi dan siap semuanya, aku pergi main. Aku jumpa kawanku bernama Rafli. Dia tempatku ngutang duit karena memang orang tuanya orang berada. Sehari sebelum tsunami aku ada utang ke dia dan aku lupa bayar. Tapi baiknya dia bilang gak usah bayar lagi, aku udah ikhlas, ambil aja, katanya. Hari itu aku melihat banyak mobil angkutan jenazah lewat. Memang ada beberapa mayat yang belum ditemukan dan tak pernah ketemu sampai sekarang. Sorenya setelah aku main, aku pulang ke tenda ibuku. Aku lihat ibuku sedang menangis di dekat sumur. Katanya semua kawannya banyak yang meninggal. Saudara kami pun juga banyak yang meninggal. Terus malamnya aku dengar lagi suara bayi nangis itu. Tapi kali ini suaranya pelan. Ibuku pun mendengarnya. Dia bilang, "Gak usah takut dek, baca surat Al-Fatihah ya." Aku pun nurut. Kemudian kami pun bergegas untuk tidur. Di tengah malam ibuku ini bangun nih. Lalu dia ngintip lewat celah di tenda dan dia bilang, "Nek Panjo." Kemudian ibuku tidur lagi. Malam itu aku belum sempet dan gak berani nanya siapa itu Nek Panjo. Keesokan harinya aku bertemu orang tua si Rafli.
Mereka menangis dan bilang kalau si Rafli sudah meninggal. Aku pun heran, bukannya kemarin kami masih main sama-sama. Aku coba menjelaskan pada ibunya, tapi ibunya bilang saya sendiri sama suami yang ngantar jenazahnya ke kuburan. Lalu ibuku bilang, maaf ya bu, anak-anak gak tahu apa-apa. Sambil dia tarik tanganku, suruh ngikutin dia. Ayo kita pulang. Terus sampai di tenda aku nanya, Mak, bukannya kemarin aku masih main sama si Rafli? Mama juga heran, kemarin adek ngomong sendiri, gak tahu sama siapa. Keesokan harinya aku dilarang ibuku pergi bermain sendiri. Jadi seharian itu aku terus bersama ibuku kemanapun dia pergi. Saat itu ibuku sedang mencari kayu bakar di dekat hutan. Tiba-tiba banyak sekali laron di sekelilingku dan aku mencium sedikit bau pesing. Awalnya ibuku tak menghiraukannya. Saat memungut kayu-kayu, ibuku melihat ada kaki manusia. Ternyata dia adalah korban tsunami dan mayatnya hampir membusuk. Kemudian ibuku melaporkannya ke tim relawan supaya mayatnya segera dievakuasi. Beberapa jam kemudian kami pulang ke tenda. Aku lihat di dekat tenda kami ada kaos bola berwarna merah. Kaosnya persis seperti yang dipakai si Rafli waktu main bersamaku kemarin. Cepat-cepat aku sembunyikan saja kaos itu, biar ibuku nggak tahu. Kalau dia sampai tahu, pasti aku makin dilarang buat pergi main. Kemudian aku izin ke ibu untuk pergi ke sumur. Rencananya sih aku mau buang kaos itu, tapi ternyata aku nggak tega karena itu kaos temanku. Bahkan sampai sekarang pun kaos itu masih kusimpan, karena aku pikir itu kenang-kenangan lah dari dia. Malamnya, lagi-lagi aku mendengar suara tangis bayi. Itu persis seperti malam kemarin. Ibuku memperhatikan gerak-geriku dan dia curiga karena sepertinya ada yang kusembunyikan. Dan memang benar, aku pun melihat ke arah kaos yang kutemukan tadi. Oke, aku harus jujur, ucapku dalam hati. Aku pun akhirnya ngomong ke ibu. Mak, tadi ada nemu baju si Rafli di dekat tenda. Baju itu yang dipakai pas kami main kemarin. Ibuku hanya tersenyum dan bilang, ya udah simpen aja bajunya. Lalu malam itu juga aku memberanikan diri buat nanya ke ibu. Bu, siapa sih Nek Panju itu? Ibuku cuma bilang, nenek itu orang baik dek, tapi belum saatnya kamu tahu. Habis itu kami pun lanjut tidur. Esoknya aku mencuci baju si Rafli. Aku cuci sendiri, aku jemur, aku lipat rapi, tapi aku nggak mau pakai. Takutnya si ibu Rafli ini lihat dan minta balikin baju itu. Siang harinya bantuan dari tim relawan datang. Mereka memberi kami makan berupa makanan kaleng, mie instan, dan perlengkapan mandi. Hari itu juga kakak dan abangku balik dari pengungsian. Mereka ke tenda kami. Buru-buru aku ceritakan semua kejadian aneh yang kualami di sini. Bukannya ketakutan sama sepertiku, mereka malah tertawa dan tak ada yang percaya pada ceritaku. Alah, nanti malam kalian juga bakalan tahu sendiri, pikirku dalam hati. Malam pun tiba dan suara bayi yang menangis itu muncul kembali. Aku mendengar jelas suaranya dan cepat-cepat aku bangunin abangku. Bang, denger gak? Denger apa? Itu bang, ada suara bayi nangis. Enggak dek, abang gak dengar suara apa-apa. Kami terus berdebat sampai ibu dan kakakku ini terbangun. Lalu ibuku tanya, ada apa? Itu bu, ada suara bayi yang semalam terdengar lagi. Tapi ibuku langsung menatapku tajam. Udah, tidur. Kami pun nurut dan kembali tidur. Tapi suara tangis bayi itu terus terdengar di telingaku. Hari berikutnya, ketika aku sedang main sama abangku, aku nemu mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk bali. Mainan itu seperti baru saja dibuat. Aku ambil mobilnya buat mainan. Sedangkan abangku dipanggil ibu dan disuruh ambil air minum. Mobil-mobilan itu aku bawa pulang ke tenda dan kasih tahu ke ibuku.
Di tenda sudah ada abang, ibu, dan kakakku. "Bu, aku ada mainan baru." Tapi semua malah menatapku. Aku bingung, kenapa mereka semua menatapku. Ibuku langsung menarik tanganku dan membuang mainan itu. Aku langsung dimandikan sambil dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku yang gak tahu apa-apa, aku juga bingung di hari itu. Setelah selesai dimandiin, aku langsung lari ke abangku. "Bang, tadi kok mainanku dibuang?" "Mainan? Itu bukan mainan, Dek. Itu baju daster merah yang bercampur tanah. Bajunya udah dibuang sama mama." Seketika aku langsung teringat mayat yang aku jumpai dalam perjalanan pulang ke rumah waktu itu. Aku menangis sejadi-jadinya. Kakakku nanya, "Kamu kenapa nangis, Dek?" Aku gak mau memberitahu mereka. Aku terus menangis sampai abangku memberiku mie instan. Aku makan mie itu mentah-mentah tanpa dimasak. Maklum ya, namanya juga anak-anak. Sorenya aku, abang, dan ibu mencari kayu bakar lagi di hutan. Dan kali ini aku digendong abang. Aku tertidur di pundaknya. Di situ aku mimpi ketemu Nek Panjo. Dia bicara padaku begini, "Kamu itu cucuku. Jangan lupa ngaji dan sholat ya, cu." Tiba-tiba aku dibangunin abangku. Katanya udah sampai tenda. "Kamu kalau mau tidur lagi, tidur di tenda aja sana." Malam tiba, ku ceritakan semua mimpiku ke ibu. Tapi ibuku tetap tidak mau menjelaskan siapa itu Nek Panjo. Akhirnya kami pun tidur. Namun tengah malam aku terbangun karena ada seseorang yang memanggilku dari luar. "Dan, main yuk." Aku mendengar jelas suara itu. Aku yakin banget itu suara si Rafli. Dengan semangatnya aku bangun dan keluar tenda. Tapi tiba-tiba tanganku ditarik ibuku. "Mau kemana?" "Mau main sama si Rafli." Lalu semua orang pun terbangun. Kemudian ibuku menyuruh abangku untuk ngambil Al-Quran. Aku langsung dibacakan surat Yasin. Sekitar 10 menit ibuku baca Yasin. Aku akhirnya sadar nih kalau si Rafli sudah meninggal. Esoknya ibuku bilang, "Kita balik ke tempat pengungsian, bawa semua makanan. Kita tidur di tempat pengungsian malam ini." Aku pun menolak. Aku menangis. Aku gak mau tinggal di tempat pengungsian. Yang benar saja balik ke sana. Di sana panas, gak ada angin. Ya, karena rumahku dekat pantai, jadi banyak anginnya. Aku menangis kencang pada saat itu. Sekaligus mikir, gimana caranya agar aku gak balik ke pengungsian. Kata ibuku, "Oke, kita tetap di tenda. Tapi kamu gak boleh jauh dari mama. Dengar?" "Iya, Mak." Aku pun diam dan mulai hari itu, aku ikut kemanapun ibuku pergi. Malamnya ketika di tenda kami hanya bertiga. Aku, kakak, dan abangku. Ibuku pergi entah kemana. Sekitar jam 10 malam ibuku balik ke tenda dan membawa makanan. Aku disuruh makan kue lapis itu. Aku ingat betul makanan itu rasanya pahit. Kami semua makan kecuali aku. "Kenapa kuenya gak dimakan, Dek?" "Pahit, Mak." Abang dan kakakku makan dengan lahapnya, malah memakan jatahku juga. Habis itu kami langsung bersiap-siap untuk tidur. Aku lihat ibuku belum tidur nih. Lalu aku ngobrol sama ibuku. "Mak, kok belum tidur?" "Enggak, Dek, Mama belum ngantuk." "Oh iya, si Rafli pas kamu main sama dia bilang apa?" "Dia cuma bilang utangku dikelasin, Mak. Aku utang pada waktu itu. Dia bilang gak usah bayar. Terus kami main bunuh-bunuhan pakai kayu, Mak. Hehe." Ibuku nampak semakin khawatir denganku. Dia lekas menyelimuti dan memelukku. Terus berkata, "Udah malam, tidur, Dek." Esoknya ketika aku dan abangku lagi masak mie instan, ada seorang Pak Ustadz ke tenda kami. Dia memakai sorban lengan panjang. Matanya sinis melihatku. Entah kenapa tiba-tiba aku terbangun dari tempat tidurku. Aku seperti orang kebingungan. Badanku terasa agak panas dan aku nangis sesegukan pada saat itu.
Aku mendengar sedikit pembicaraan Pak Ustadz. Katanya, anak ini ada yang jagain, harus hati-hati. Kamu jangan pergi kemana-mana dulu sebelum yang jaga pergi. Kemudian Pak Ustadz pergi. Tak lama kemudian ibuku memberiku makan. Dan aku memang sangat lapar pada saat itu. Katanya aku pingsan sudah hampir 5 jam setelah Pak Ustadz menatapku. Sore hari ketika hampir maghrib tiba, ibuku pergi ke tempat tetangga untuk meminta sedikit minyak goreng. Di tenda cuman kami bertiga nih. Ada aku, kakakku, dan abangku. Aku melihat lagi Nepanjo berada tepat di belakang abangku. Aku nggak mau ngasih tahu mereka karena pasti mereka tak percaya. Aku melamun sambil memandang Nepanjo. Tiba-tiba kakakku bilang, "Heh, kamu kenapa, Dek?" Aku cuma menggelengkan kepala. Aku tak mau menatap dia lagi. Di saat yang bersamaan ibuku pulang. Dia langsung memelukku dan bilang, "Anak mama jangan nangis-nangis lagi ya." Singkat cerita, malam pun tiba nih. Aku menangis terus. Dan entah kenapa aku pengen banget main mobil-mobilan yang ketemukan kemarin. Ya, mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk bali itu. Ibuku langsung menamparku. "Siapa kamu? Jangan ganggu anak saya. Dia nggak tahu apa-apa. Dia masih kecil." Aku pun diam malam itu. Badanku terasa panas dan ibuku langsung membawaku ke posko PMI, Palang Merah Indonesia. Mereka memberiku obat dan aku tidur pulas malam itu. Hari berikutnya hujan badai. Tenda kami hampir roboh. Aku di dalam tenda nggak boleh keluar. Aku hanya diam dan sedangkan mereka bertiga memegang penyangga tenda supaya tidak roboh. Hujan badai pun berlalu. Mereka mengeringkan semua pakaian yang basah dan aku tetap tidak boleh keluar. Hari pun cepat berlalu. Saat malam tiba, panasku naik lagi nih. Tapi aku merasa dingin. Aku gak tahu apa-apa malam itu. Besok paginya, aku diceritain kalau aku mengigo sambil panggil-panggil nama ayahku. Kata mereka, aku bilang, "Aku mau ikut ayah, di sini panas sekali." Ibuku langsung memanggil Pak Ustadz yang kemarin, dan aku nggak terlalu tahu kejadian malam itu. Paginya demamku sudah turun. Seperti anak-anak pada umumnya, aku suka lari-lari. Ketika aku main di sekitaran tenda, aku mendengar lagi suara si Rafli nih. "Dan main yuk. Main laut yuk, cari kerang putih." Suaranya itu mengarah ke laut. Aku tak menghiraukannya karena aku tahu si Rafli sudah meninggal. Dan aku teriak sekuatnya, "Gak mau, kamu bukan temanku lagi." Tiba-tiba ibuku langsung memelukku dan membacakan surat-surat Al-Quran. Aku lupa itu surat apa. Hari itu juga abang disuruh ibuku buat cari kakek janggot. Bahasa Indonesianya janggut lah. Dia naik mobil pickup nih ke daerah kota. Karena memang kakek itu tinggal di sana. Dan kami juga akrab dengan beliau. Kata abangku dalam perjalanan, dia seperti ada yang ngikutin nih. Seekor monyet tapi bulunya putih. Dia tahu karena lihat dari kaca spion mobil. Monyet itu loncat-loncatan ke belakang mobil. Dia tak menghiraukan monyet itu. Dia mencari kakek janggot ke sana kemari. Lalu dia bertemu kakek di tempat pengungsian kota. Sebelum abang bilang maksud dan tujuannya, dia udah tahu duluan nih. "Adekmu ya?" "Iya, kek." Mereka langsung bergegas ke tenda kami. Ketika lihat kakek janggot, aku langsung memeluknya, tapi dia melepaskan pelukanku. Seakan dia sangat membenciku hari itu. Dia menatap mataku dengan sinis. Malam itu Kek Janggot bermalam di tenda kami. Dia tidak tidur. Dia duduk berjaga di luar tenda. Dia seperti sedang berbicara dengan seseorang di luar. Aku tak bisa mendengarnya. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku pikir dia sedang berbicara dengan ibuku. Tapi ibuku berada di sampingku dan tidak bicara. Akhirnya aku tak menghiraukan kejadian itu. Besok paginya, aku dimandiin ibuku di sumur. Ustadz itu datang lagi dan berbicara dengan Kek Janggot.
Kemudian entah kenapa mereka menatapku. Aku disuruh berwudu dan masuk tenda. Kembali lagi aku dibacakan surat Yasin. Sudah macam orang mati saja pikirku. Aku bingung hari itu. Setelah mereka selesai berdoa, kami keluar. Kakek janggut bertanya ke abangku, "Waktu kamu pergi ke kota menemuiku, apa kamu tidak melihat monyet berbulu putih?" "Iya, kek. Itu adalah jelmaan Nepanjo. Dia orang baik. Dia yang menjagamu sepanjang perjalanan." "Anakku sudah lepas, kek." "Alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan tak ada yang mengganggunya lagi." Tiba-tiba ibuku masuk tenda dan mengambil baju kaos merah milik si Rafli. "Anakku minta baju ini aman tidak?" Kakek janggut memegang bajunya dan menatap lama baju kaos merah itu. Tapi aku merebutnya sambil teriak, "Jangan dibuang, ini milik kawanku." Kakek janggut berlutut di depanku sambil mengusap kepalaku. "Yaudah, kalau kamu mau simpan, ambil aja." Kakek janggut berdiri sambil menatap ke arah ibuku, sembari menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan kepada ibuku kalau baju itu aman. Pak Ustadz dan kakek janggut pergi hari itu juga, meninggalkan kami berempat di tenda. Lalu ibuku bilang kepada kami bertiga, kalau hari ini kami semua bakalan balik ke pengungsian. Tak ada yang berani bantah, termasuk aku. Di sana kami tidur di kamar yang luas. Tidurnya beramai-ramai bersama pengungsi lain. Semenjak hari itu, aku tidak pernah melihat kejadian aneh lagi. Banyak menimbulkan pertanyaan memang. Aku juga terkadang masih bingung sampai sekarang. Tapi aku tak berani nanya lagi masalah itu ke ibuku. Sekitar 6 bulan berlalu, kami balik ke kampung. Suasananya sudah agak berbeda nih. Pepohonan sudah mulai tumbuh, laut pun sudah jernih airnya. Alhamdulillah kami punya rumah lagi setelah sekitar 1 tahun tsunami Aceh terjadi. Begitu lekat di memori kami kisah pilu berpisah dengan keluarga dan sanak saudara. Oke, itu tadi cerita yang gue bawakan untuk video kali ini. Dan seperti biasa nih, kalau di Lentera Malam itu selalu ada sesi review cerita di setiap akhir ceritanya nih, baik di segmen saksi misteri maupun segmen cerita horor. Dan kali ini gue mau review ceritanya yang gue bawakan tadi bareng teman-teman. Dan kalian bisa kasih pendapatnya lewat kolom komentar. Oke, kita mulai reviewnya. Yang pertama, apakah nenek pertama yang ditemui Dani bersama wanita berkerudung putih adalah sosok Nepanjo? Atau itu hanya korban yang selamat juga nih, sama seperti Dani? Menurut kalian gimana nih? Dan berikutnya, siapa sosok bayi yang selalu terdengar oleh Dani saat malam hari? Dan mengapa Dani selalu diteror oleh suara tangisan bayi nih? Dan di sini mungkin teman-teman yang punya kelebihan bisa bantu jawab lah di kolom komentar. Oke, berikutnya lagi, kenapa Rafli, temannya Dani yang menjadi korban tragedi tsunami ini, selalu ngajak Dani nih untuk ikut dengan dia? Apakah karena Dani punya utang atau ada hal lain? Gimana pendapat kalian? Dan berikutnya yang terakhir, diketahui di akhir cerita bahwa Dani sebenarnya bisa dibilang kesurupan lah ya. Pertanyaannya, sejak kapan Dani mulai kesurupan? Apakah saat dirinya merasa melihat Rafli, atau saat dirinya melihat mayat untuk pertama kalinya? Atau teman-teman punya jawaban lain? Dan sebelum gua menutup video kali ini, gua mau mengajak teman-teman untuk berdoa bersama-sama agar semua yang menjadi korban tsunami di Aceh diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Indonesia dihindari dari bencana besar lainnya.